Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi untuk kembali belajar ya. Nah, jadi anak-anak harus sudah siap dan semangat ya. Nah, di bulan puasa ini anak-anak kita masih diberi kesempatan sama Allah bisa mengikuti atau menjalankan puasa di tahun 2021. Alhamdulillah ya. Nah, patut kita syukuri ya anak-anak. Nah, jadi walaupun kita sedang berpuasa, tapi kita tetap harus semangat untuk belajar menjalankan kewajiban kita ya. Tidak boleh malas-malasan ya. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan kembali belajar. Silakan anak-anak juga siapkan buku petiknya ya. Nah, kira-kira hari ini yang akan kita pelajari apa ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 4. Melanjutkan materi kita selanjutnya ya. Nah, muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Jadi silahkan anak-anak bisa buka buku petiknya halaman 97 ya. Di halaman pertama subtema 4. Nah, materinya yaitu tentang menuliskan kembali isi fabel dan membuat kalimat menggunakan kata sapaan pada fabel ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, sudah siap ya? Sekarang perhatikan dan tonton video Ustazah dari awal sampai selesai. Jangan sampai ketinggalan ya. Yang pertama, menuliskan kembali isi fabel. Menuliskan kembali isi fabel berarti menuliskan semua informasi yang ada pada fabel. Sebelum menulis, kamu dapat mencari informasi pada fabel. Nah, ini ada berikut informasi yang ada pada fabel. Yang pertama itu ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku yang diceritakan. Ya, yang kedua sifat tokoh. Tokoh adalah karakter tokoh dalam cerita. Karakter, sifat, atau watak itu sama ya. Nah, yang ketiga latar adalah keadaan tempat, waktu, dan suasana saat cerita terjadi. Ya. Yang keempat, peristiwa adalah kejadian atau kegiatan yang dilakukan tokoh. Yang kelima, tema adalah ide atau gagasan cerita. Dan yang terakhir itu pesan. Pesan merupakan amanat yang disampaikan pada cerita ya. Nah, ini adalah informasi-informasi penting yang harus kita ketahui ketika kita membaca fabel. Nah, yang pertama itu ada tokoh. Tokoh adalah orang yang diceritakan atau pelaku yang cerita itu. Pelakunya ada siapa saja. Nah, itu adalah tokohnya. Nah, sifatnya atau karakternya atau wataknya tiap tokohnya itu apa saja. Tentunya berbeda-beda ya. Nah, itu adalah sifat. Nah, latar keadaannya, latar tempatnya, waktunya, suasananya seperti apa. Ya, waktunya itu misalkan pagi, siang, sore, malam, bisa. Suasananya senang, sedih, bisa ya. Nah, peristiwa itu kejadian semua kegiatan. Peristiwa yang ada di cerita itu yang dilakukan oleh si tokoh cerita ya. Tema itu adalah ide atau gagasan ceritanya. Gagasan intinya apa, idenya apa ya.
Dan yang terakhir itu pesan, tentu amanat yang dapat kita ambil dari cerita yang sudah kita baca. Kira-kira pesannya apa yang patut kita jadikan pelajaran ya. Nah, itu adalah informasi-informasi penting yang ada dalam fabel yang harus kita ketahui sebelum kita menuliskan kembali isi fabel. Ya, sampai di sini anak-anak bisa memahami ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita lanjutkan. Yang B, membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Nah, anak-anak sudah tahu ya kata sapaan ya? Nah, jadi kata sapaan ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah kalimat anak-anak ya. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, ini yang dulu pernah kita pelajari bersama ya tentang kata sapaan. Nah, sekarang kalau sudah mengetahui tentang kata sapaan, kita membuat kalimatnya menggunakan kata sapaan. Jadi kita kembangkan lagi menjadi sebuah kalimat ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini sudah contohkan sendiri ya, beda dengan yang ada di buku kalian. Nah, tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar. Nah, ini ada gambar, ada kera sama rusa ya. Ini adalah tokohnya, kera sama rusa itu adalah tokohnya yang ada di cerita ini ya. Peristiwa yang terjadi dalam gambar. Peristiwanya, seekor kera ini terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Dia terjatuh. Nah, ini gambarnya jelas ya. Nah, ungkapan yang mengandung kata sapaan. Nah, ini contohnya. Ungkapannya yang ada kata sapaannya. Contoh kalimatnya ya. Kalimat yang ada kata sapaannya. Makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Nah, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata sapaan. Kata sapaannya mana? Kera. Ini ya, ini adalah kata sapaan yang bicara siapa? Yang bicara adalah rusa. Ya, ujar rusa ini adalah yang bicara rusa. Nah, ini adalah contoh kalimat menggunakan kata sapaan. Mudah ya anak-anak ya. Nah, kalau di buku kalian bisa membaca sendiri ya, dipahami. Contohnya ada 2 di buku kalian, kalimat sapaan, kata sapaannya, dan kalimat yang dibuat. Nah, Ustazah bacakan. Contoh yang pertama, kalimat sapaan. Apa yang kamu lakukan singa? Tanya lebah. Diperhatikan ya buku petiknya halaman 98. Kata sapaannya tu singa. Nah, kalimat yang dibuat lebah bertanya tentang kegiatan yang dilakukan singa. Nah, ini adalah kalimat yang dibuat. Nah, contoh kedua, kalimat sapaan. Aku menunggumu untuk makan malam lebah, jawab singa. Kata sapaannya adalah, iya, lebah adalah kata sapaan. Sekarang kalimat yang dibuat. Singa menjawab pertanyaan lebah jika ia sedang menunggu lebah untuk makan malam. Ini adalah kalimat penjelasnya ya anak-anak. Nah, jadi itu materi kita hari ini ada 2 ya, mencari informasi penting dalam fabel, kemudian membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Nah, sampai di sini anak-anak bisa memahami. Ya, kalau anak-anak sudah bisa memahami materi dari Ustazah, sekarang anak-anak berlatih ya. Silahkan kerjakan buku petiknya halaman 99. Buku petik 2G ya anak-anak. Halaman 99 sampai halaman 100. Ya.
sampai halaman 100. Jadi hanya ada 1, 2, 3. Ada 3 soal. Ya. Ada 3 soal. Silakan kerjakan dengan baik ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat anak-anak. Ustadzah pamit dulu ya. Sekian dulu dari Ustadzah. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Juga tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.